Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini juga partai yang tidak kalah menarik teman-teman, yang juga merupakan penentuan bagaimana poin sempurna yang didapatkan oleh Grandmaster Jose Martinez, salah satu pemain catur yang sangat populer pada online teman-teman, berasal dari Meksiko, menghadapi Raja Blitz dunia Grandmaster Hikaru Nakamura. Dan langsung kita simak bagaimana permainannya Jose Martinez Putih mengawali langkah dengan pion ke-4, direspon oleh Hikaru dengan C5, memilih pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, lalu pion ke-6 variasi Prancis pada pertahanan Sisilia, pion ke C3, lalu kuda ke F6 mengancam pion ke depan, gajah ke D3 mensupport, kuda ke C6 berkembang, gajah ke C2 tetap mensupport pion tentunya, mendorong juga pion ke sentral ke depan, C4 melaju. Dengan ide apabila pion melaju maka tentunya N pasan dimainkan, menteri ke E2 menekan pion, dan D5 mensupport pion. E5 menutup posisi juga tempo mengancam kuda, kuda mundur ke D7, dan D4 saat ini mempersolid pion sentral. N pasan pun terjadi, pion C memotong pion D, maka gajah menerima. Kuda ke C5 saat ini menekan gajah, rokade dilanjutkan oleh Jose Martinez. Kuda langsung menukarkan terhadap gajah, menteri menerima, dan menteri ke C7 saat ini memantau pion sentral ke depan. Benteng ke I1 mensupport, juga tentunya mengancam langsung ke raja yang belum rokade. Gajah ke I7 mempersiapkan rokade ke depan. Gajah ke F4, lalu gajah ke D7 punya fleksibilitas rokade sayap raja atau rokade sayap menteri. Bagaimana merespon? Kuda ke D2 mengaktifkan semua perwira, menghubungkan benteng satu sama lain. Kuda ke A5 saat ini, gajah ke G5 menawarkan gajah, gajah ke F8 menolak teman-teman, dan kuda ke D4 sentralisasi kuda. Benteng ke C8 saat ini, lalu langkah yang menarik yang dimainkan oleh Jose Martinez, menteri ke G3 karena melihat gajah kembali sebelumnya. H6 dimainkan mengusir gajah, gajah ke E3 mundur, dan G6 saat ini. H4 inisiatif mendobrak, langsung juga menyerang, apalagi juga memanfaatkan bahwa Raja Hitam masih di tengah papan, belum rokade. Gajah ke G7, dan berlanjut gajah ke F4 secara tidak langsung ke depan mengancam menteri, dan kuda ke C6 teman-teman. Dan sebelum kita mengulas dengan cara menarik, Anda pos pilih ini apa kira-kira yang dimainkan oleh Jose Martinez di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Jika Anda jeli terhadap thumbnail, kuda ke F5 dipilih oleh Jose Martinez, memang ini bukan pilihan terbaik, tetapi ini dengan ide ke depan. Sebelumnya teman-teman, sebelum kuda ke C6, apa yang bisa dimainkan oleh Hikaru, menteri ke B6 adalah pilihan tempo mengancam teman-teman, mengancam pion. B3 misalkan, maka kuda ke C6 saat ini. Dan kita lihat pilihan rekomendasi ke depan ialah langkah terbaik kuda ke B5 tempo mengancam menteri, dan saat ini tidak lagi berlaku karena menteri di B6. Kuda misalkan memukul kuda, menteri menerima benteng ke C1 dan rokade saat ini, dan ini pun cukup sebanding. Akan tetapi ketika dimainkan kuda ke C6 saat ini, kuda ke F5 memang pilihan terbaik teman-teman. Menteri ke B6, di sini kuda melakukan skak waktu yang sama, mengancam benteng unggul kualitas, dan hitam juga tidak bisa lagi rokade ke depan. Dan kita kembali teman-teman, tetapi pilihan dengan ide menarik juga dari Jose Martinez, kuda ke F5, dan bagaimana merespon gajah ke F8. Karena seperti ini, apabila pion G menerima, tentunya membuka menteri mengancam gajah, mengancam benteng, benteng berpindah gajah menerima pion H6, ancaman skakmat, raja ke E7, kuda ke F3, jelas di sini sangat komplikatif ke depan teman-teman. Keunggulan signifikan dimiliki oleh putih. Dan opsi selanjutnya, bagaimana tidak pion G menerima, melainkan pion E misalkan. Masalahnya E6 teman-teman, membuka diagonal gajah. Menteri menghindar ke B6 menyelamatkan diri, maka pion menerima gajah, double skak teman-teman. Raja menerima, menteri ke D3 saat ini mengancam pion ke depan. Kuda ke E7, benteng ke D1. Kita lihat di sini juga ke depan mungkin pengorbanan, di mana juga mengurangi defender terhadap center. Dan jelas dominasi dari putih sangat unggul teman-teman. Kita lihat mungkin ke depan bisa melakukan pengorbanan, mengurangi defender terhadap pion sentral. Kita kembali teman-teman, di sini Hikaru memilih dengan gajah ke F8 mundur, maka kuda melakukan skak saat ini. Gajah menerima pertukaran, kita lihat bagaimana mengganggunya pion sentral yang ada di petak D6. Menteri ke D8,
C4 dilanjutkan mensupport ke depan, juga memberikan pion membuka file D. Diterima pion kuda ke sentral saat ini. Kita lihat membuka benteng ke depan, membuka juga akses Montri. Raja ke F8, betul saja Montri ke C3 mengancam benteng. Pion menutup, kuda menerima pion teman-teman. Raja ke F7, kuda menerima gajah. Menteri menerima, Montri juga menerima pion, juga menekan ke depan. Kita bisa bayangkan ditumpuk benteng ke depan, cukup banyak tekanan terhadap pion E6. Benteng ke 8 mensupport pion, benteng ke D1 mensupport juga pion ke depan melaju. Raja ke G7 dilakukan skak, raja ke H7 dan B4 teman-teman. Langkah serangan saat ini dari sayap Montri. Benteng ke F8, Menteri ke D2 dilanjutkan mengancam juga pion. H5, maka dilanjutkan gajah ke G5 disupport juga oleh pion ke depan. Benteng ke F5, A4 berlanjut untuk juga melaju. Pion ke A6 menghentikan langsung pion ke B5, maka Menteri ke C3 terlebih dahulu. E5 berlanjut dan pion ke B5 baru saat ini, maka pertukaran terjadi. Kuda ke D4 menyelamatkan diri. Menteri ke C7 langsung juga memaksa pertukaran, mempersiapkan pion promosi. Pertukaran pun diterima teman-teman. Kita lihat saat ini juga apabila disepelekan langkah ini, misalkan B6 dimainkan, maka kuda bisa diterima karena juga membuka file E teman-teman. Pion satu petak lagi promosi. Oleh sebab itulah masih dicoba tentunya. Kuda saat ini juga langsung menerima pion, juga menghentikan pion ke depan. Di sini benteng melakukan skak terlebih dahulu. Raja berpindah, benteng ke B1 mengancam kuda. Kuda ke A7, maka benteng menerima pion mengancam kuda. Kuda ke C8, kita lihat bagaimana Raja Blitz dunia dibombardir oleh Jose Martinez. Benteng ke D8 memaksa pertukaran saat ini. Benteng ke F8, maka benteng ke B8 mengancam kuda. Kuda ke A7, maka simpel teman-teman. Anda post speed ini, apa langkah sederhana yang dimainkan oleh Jose Martinez? Langkah ke-46 yang membuat Hikaru Nakamura menyerah di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Tentunya simple, gajah ke H6. Di sini juga Hikaru Nakamura menyerah karena jelas perwira pasti tumbang. Misalkan kuda ke C6, maka benteng memukul benteng. Di sini pertukaran, tentunya benteng menerima skak dan pion juga promosi teman-teman. Cukup mudah ke depan bagi putih memenangkan permainan. Dan tentunya dengan kemenangan ini kita lihat poin sempurna dimiliki oleh Jose Martinez, 11 dari 11 permainan teman-teman. Diikuti Hikaru 9,5 dan Alexei Sarana poin 9. Dan kita lihat bagaimana Magnus Carlsen bisa berada di posisi 14. Sangat-sangat menarik bagaimana performa sempurna yang dimainkan oleh Jose Martinez. Dan adapun ulasan tingkat akurasi dari komputer menunjukkan Jose Martinez 91,2% dan Hikaru Nakamura 84,5%. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Support kami teman-teman dengan cara like, subscribe, dan juga share, sehingga semakin banyak sobat pecinta catur mengetahui video ini. Terima kasih sudah menonton, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.